dalam penanganan perkara misalnya mudah sekali diintervensi misalnya begitu ya. Pertanyaan umumnya kan begitu kalau kita bilang konteks nanti integritas. Nah, pengalaman saya di KPK tidak pernah Mas gitu ya ada intervensi dari luar gitu ya. Dari luar. Nah, berbeda ketika pada saat itu sekali lagi ya. Intervensi politik atau apapun enggak. Ya, nah, berbeda ketika pada saat itu 10 atau 11 tahun yang lalu lah gitu ya di instansi asal saya itu ya banyak sekali. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami terus mengikuti setiap episode podcast Radio El Sinta. Dan tamu kita kali ini adalah yang sering Anda saksikan dan sering Anda dengar di radio dan Anda saksikan di layar televisi, utamanya ketika ada penangkapan, operasi tangkap tangan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh KPK. Nah, yang sering muncul di publik menjelaskan kepada publik adalah juru bicara KPK, jubir KPK, yang sekarang sudah hadir di studio podcast adalah Pak Ali Fikri. Halo Pak Ali Fikri, apa kabar? Gitu ya. Alhamdulillah, selamat ya. Oke, terima kasih saya ucapkan karena beberapa kali ya kita rencanakan dan waktunya akhirnya hari ini bisa. Alhamdulillah akhirnya bisa hadir. Ya. Baik, terima kasih. Saya mengawali bincang pagi ini biasa karena kami ingin mengenal profil dari Pak Ali Fikri, karena yang kita tahu setiap harinya kan hanya di TV menjelaskan kasus dan lain sebagainya. Sebenarnya Pak Ali Fikri di KPK itu tugasnya apa sebenarnya Pak Ali Fikri? Iya Mas Viro, jadi saya di KPK hampir 11-12 tahun. 12 tahun? 12 tahun. Wah. Karena sebelumnya saya masuk KPK itu sebagai 3 SK-nya ya. Sebagai jaksa penuntut umum, sebagai penyidik dan juga penyelidikan. Jadi saya masuk ke KPK di kedeputian penindakan. Ya, jadi tugasnya sangar juga ya. Ya, tugasnya ternyata sangar juga loh Ali Fikri. Tugasnya nangani perkara gitu ya. Karena memang basic saya kan dari kejaksaan ya, dari jaksa dan juga sekaligus penyidik gitu kan di sana gitu. Sehingga ketika masuk di KPK maka saya masuknya di kedeputian penindakan sampai tahun 2020 gitu ya. Nah, tahun 2020 sampai hari ini masih di juru bicara dan juga di kepala bagian pemberitaan gitu. Jadi di humas gitu ya. Jadi memang sebenarnya ini kan tugas yang sangat berbeda ya. Di kedeputian penindakan, kemudian sekarang di kesekjenan gitu ya. Karena humas di bawah sekretariat jenderal KPK gitu kan. Ada 2 hal yang berbeda dan tentu ini menjadi tantangan ya. Ketika saya masuk ke bagian dari humas, maka jadi tantangan baru nih, kita berbeda gitu kan. Betul. Karena ketika nangani perkara tentu hari-hari saya harus membaca berkas gitu kan. Harus menganalisis penyelidikan, penyidikan gitu ya, perkara. Kita bicara perkara setiap hari gitu ya. Baru kemudian kita beralih ke bagaimana mengkomunikasikan gitu ya hasil kerja-kerja KPK secara keseluruhan kan gitu ya. Tidak hanya di penindakan gitu Mas Viryo gitu ya. Walaupun kami paham masyarakat sebagian besar kalau melihat KPK kan dari sisi penindakan kan gitu ya. Selalu melihatnya bahwa KPK itu kacamatanya selalu kapan menangkap orang dan seterusnya gitu ya. Jumat keramat gitu ya. Jumat keramat gitu. Padahal sangat luas sekali kalau kita bicara mengenai tugas-tugas KPK, dan sampai hari ini saya dan tim harus memahami semua kerja-kerja KPK, hasil-hasil kerja KPK yang kemudian kami sampaikan, kami publikasikan ke masyarakat. Ya, jadi mempublikasikan kerja-kerja KPK juga bagian dari tugas dan kewenangan KPK dalam hal nanti di sana ada asas-asas kerja KPK. Ya, antara lain keterbukaan. Ada beberapa hal yang membedakan antara KPK dengan aparat penegak hukum lain ataupun kementerian dan lembaga terkait dengan asas-asas yang kemudian masyarakat harus setiap hari menerima gitu ya informasi-informasi apa yang dikerjakan oleh KPK gitu. Secara umum sih memang masyarakat kementerian dan lembaga pasti juga memiliki hal yang sama ya, tapi dalam konteks KPK maka tentu keterbukaan dalam penanganan perkara, akuntabilitas, profesionalisme dan seterusnya itu kemudian harus selalu disampaikan setiap hari kepada masyarakat.
Kenapa? Karena kalau kita melihat dari sisi apa sih pemberantasan korupsi, gitu ya Mas Viryo. Beberapa hal poin tentang pemberantasan korupsi nanti ujungnya adalah bersama dengan masyarakat atau membutuhkan peran serta masyarakat gitu. Nah, sebenarnya di situ maknanya kenapa KPK harus selalu mempublikasikan seluruh kerja-kerjanya kepada masyarakat gitu ya. Dengan harapannya masyarakat bisa ikut mengawal, bisa mengawasi gitu ya. Bisa memberikan informasi kepada KPK gitu ya dalam hal tugas-tugasnya tersebut. Ya, jadi itulah peran serta masyarakat ya. Tapi sebetulnya yang ingin saya tahu bagaimana sih proses seorang jaksa penuntut KPK ya, Pak Ali Fikri di kejaksaan gitu ya, kemudian masuk ke KPK, itu prosesnya bagaimana itu Pak Ali Fikri? Itu prosesnya lumayan. Penugasan atau memang ikut asesmen? Nah, betul. Jadi ada asesmennya tentu ya. Jadi kebetulan saya terakhir tugas di kejaksaan. Waktu itu 10 tahun di kejaksaan, Mas Ire ya. 10 Kejaksaan tahun. Agung. Kejaksaan Agung. Tapi saya tugasnya itu di wilayah di Kalimantan Timur. Ya. Di Kalimantan Timur, di beberapa wilayah dari mulai Balikpapan, Kabupaten Pasir, Tanah Grogot ya. Dulu Tanah Grogot, sekarang Kabupaten Pasir. Kemudian pernah di Sangatta juga, di Kutai Timur, kemudian terakhir di Malinau. Malinau itu sekarang Kalimantan Utara ya, Kalimantan Utara, di perbatasan dengan Malaysia. Jadi sebenarnya pada saat itu tahun 2023 ya, sekitar itu memang kan akses informasi nggak sekarang seperti ini ya, terbuka semua, bisa kita dapatkan informasi. Jadi saat itu sangat minim sekali saya mendapatkan informasi dari Jakarta ya, dari teman-teman di KPK ataupun di Kejaksaan Agung itu sendiri ketika ada perekrutan jaksa gitu ya. Nah, suatu saat saya mendapatkan informasi, saya di Kejaksaan Negeri Malinau, dari informasi dari seorang teman di Kejaksaan Tinggi itu di Samarinda gitu, bahwa ini ada perekrutan KPK saat itu. Tahun 2011 berarti ya. Tahun 2011. Nah, perekrutan di KPK pada saat itu sangat ketat sekali, Mas Wirjo ya. Bahkan 1 tahun misalnya kita KPK melakukan perekrutan kebutuhan terhadap jaksa gitu. Ada misalnya dibutuhkan 20 orang gitu ya, yang daftar bisa 200 sampai 300. Kalau tidak memenuhi kualifikasi bisa 0. Berapa kali 0 gak dapet gitu. Pada saat itu. Kalau Pak Ali Fikri ketika masuk tes langsung lolos atau gimana? Saya sekali betul. Saya sekali lolos. Saat itu 2011 sekitar 300-400 orang ya di antara itu. Kemudian saya masuk, dan itu dalam sejarah KPK jaksa yang masuk seangkatan saya paling banyak saat itu, 20 dari 300-400. Biasanya paling 5 gitu, bahkan beberapa kali 0, tidak pernah ada yang bisa masuk lolos seleksi. Ketat sekali masuk ke KPK dengan berbagai latar belakangnya juga harus ditelusuri dari tingkat profesionalismenya, background check, rekam jejaknya sangat ketat sekali ketika nangani perkara dan seterusnya gitu ya. Tapi sebetulnya Pak Ali Fikri, kalau dilihat dari pengalaman penugasan yang dialami Pak Ali Fikri itu kan sudah banyak sekali ya penugasan di mana-mana. Ini kan tinggal menunggu sebetulnya. Kalau proses karir itu tinggal menunggu nih. Kenapa justru sekarang begitu sudah banyak penugasan malah ke KPK kan? Dari awal lagi kan kalau di KPK. Iya betul. Tapi gimana tuh Pak Ali Fikri? Pertimbangannya apa ketika? Ya, pertimbangannya memang yang pasti kan fungsi-fungsi pemberantasan korupsi di kejaksaan juga ada ya. Ada ya. Jadi pengalaman penanganan perkara juga ada. Ketika kemudian di KPK membutuhkan sumber daya manusia dari kejaksaan, maka saat itu kan saya tertarik untuk bisa kemudian gabung ke KPK khusus untuk penanganan perkara korupsi saja ya. Kalau kejaksaan kan luas sekali ya. Luas, ada pidana, ada perdata bahkan ya, pidana umum gitu ya, ada pidana khusus gitu ya, ada fungsi intelijen dan lain-lain gitu ya. Jadi saya lebih fokuskan ke pemberantasan korupsi, dan saat itu berminat untuk gabung ke KPK gitu ya, karena tentu kita semua idealisme saya itu muncul saat itu gitu ya, dan tentu saya kira teman-teman yang bareng dengan saya saat itu sekitar 300-400 orang ya ingin gabung ke KPK bersama-sama untuk memberantas korupsi saat semangat anak-anak muda ketika anak-anak lagi garang-garangnya ya. Oke, jadi itu ya. Nah, kemudian setelah di KPK apakah
ada perbedaan yang paling mendasar meskipun ketika itu masuk di KPK kan tetap sebagai jaksa dan lain sebagainya. Oh iya. Jadi kalau dari segi fungsi tugas-tugas sih hampir sama ya, tetapi memang ada perbedaan hukum acaranya saat itu ya. Di KPK kan ada undang-undang sendiri, ada lex spesialis kita sebutan bahasa hukumnya. Jadi undang-undang yang khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi, dan ada undang-undang KPK secara khusus tentu ada hukum acara pidana yang berbeda dengan di kejaksaan ataupun di kepolisian gitu dalam penanganan perkara. Yang kedua yang pasti saat itu ya, itu mengenai budaya kerja kan berbeda ya, budaya kerja di tempat asal saya saat itu gitu. Tapi sekarang sih sudah berubah nih Mas Firyo ya. Saat itu ya 10 tahun atau 11 tahun yang lalu itu ada nuansa yang berbeda tentunya ya, budaya kerja. Bagaimana kemudian penguatan di nilai-nilai integritas dan seterusnya itu menjadi poin penting di KPK kan. Jadi penilaian utama di KPK saat perekrutan itu justru poin pentingnya di integritas Mas. Di integritas Mas Firyo. Integritas baru kemudian nanti ke profesionalisme, kecakapannya gitu ya. Baru kemudian pengalaman gitu ya. Nah, tapi poin pentingnya adalah di integritas penilaiannya, karena selama di KPK saya juga pernah masuk di tim perekrutan pegawai KPK juga ya, beberapa tahun sekaligus tadi merangkap sebagai jaksa penuntut umum. Ketika ada perekrutan jaksa-jaksa, perekrutan pegawai, saya juga ikut di bagian SDM untuk merekrut. Itu poin utamanya adalah ketika masuk KPK adalah integritas. Integritas gitu. Nah, penting banget di situ. Betul, penting. Poin pentingnya justru di integritasnya. Nah, balik lagi ke pengalaman saya pada saat itu ya, tentu selain tadi budaya kerja dan dari sisi mempertahankan, meningkatkan dari sisi integritas, itu menjadi poin utama nah di KPK itu. Nah, atau secara bahasa lebih umumnya pertanyaannya kan, apakah di KPK itu dalam penanganan perkara misalnya mudah sekali diintervensi misalnya begitu ya. Pertanyaan umumnya kan begitu kalau kita bilang konteks nanti integritas. Nah, pengalaman saya di KPK tidak pernah Mas gitu ya ada intervensi dari luar gitu ya. Dari luar. Nah, berbeda ketika pada saat itu sekali lagi ya. Intervensi politik atau apapun enggak. Ya, nah, berbeda ketika pada saat itu 10 atau 11 tahun yang lalu lah gitu ya, di instansi asal saya itu ya banyak sekali budaya-budaya seperti barangkali itu. Itu yang membuat Pak Ali Fikri rasanya kita harus hijrah dulu nih. Nah, tantangannya lebih garang gitu ya. Betul. Soal integritas tadi sebetulnya. Soal integritas. Betul. Bukan karena fasilitasnya lebih berbeda gitu ya. Bukan karena itu juga ya. Justru pada saat itu ketika masuk saya dan teman-teman yang lain saya kira tidak tahu sama sekali ya mengenai kompensasi dan lain-lain dari KPK ya. Karena kan memang tidak pernah dipublikasikan ya. Berapa sih kompensasi di KPK ya pada saat itu, kemudian fasilitasnya apa, itu kita tidak tahu sama sekali. Jadi lebih kepada semangat soal pemberantasan korupsi dan integritas tadi ya. Betul, semangat trust masyarakat ketika itu ya. Betul, pada saat itu. Pada saat itu. Ya. Nah, kan banyak cara yang dilakukan oleh para koruptor. Iya. Yang berperkara di KPK. Misalnya dia melakukan pendekatan tidak secara langsung kepada pimpinan-pimpinan KPK, tetapi juga orang-orang di sekitar dan lain sebagainya. Nah, selama 12 tahun di KPK pernah nggak sih Pak Ali Fikri punya pengalaman gitu didekatin orang atau diminta di lobi untuk sampaikan ke pimpinan atau apa gitu? Kalau saya pribadi ya selaku jaksa penuntut umum, penyelidikannya tidak pernah Mas. Enggak pernah. Bener, saya tidak pernah dan saya kira teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama ya. Tidak pernah misalnya langsung begitu ya, misalnya datang ke rumah atau telepon atau ini Mas dibantu perkara dan seterusnya gitu ya, melakukan pendekatan. Tapi kalau ancaman gitu ya, ancaman keamanan dan seterusnya, ya itu hal biasa. Hal biasa. Sebentar. Kalau hal biasa berarti sering banget ya? Iya, hal biasa. Iya. Ancaman ketika melakukan perkara. Misalnya perkara-perkara yang menarik perhatian dan satu tokoh gitu ya di daerah misalnya gitu ya, tentu kan mereka punya pengikut, pendukung gitu ya. Nah itu ada gitu yang melakukan pengancaman. Nah makanya kemudian kan ancamannya itu berupa apa? Intimidasi ya, telepon atau datang ke rumah, di depan rumah jaga-jaga, lihat-lihat begitu, sekedar intimidasi. Kalau pengalaman saya pribadi itu ya memang kemudian kan ada misalnya laporan dari
security di rumah misalnya, ada yang mencari, ada orang bertanya-tanya dan seterusnya gitu ya. Nah itu kan biasa ya. Makanya saya punya strategi sendiri juga gitu ya. Saya pernah belajar ilmu intelijen juga gitu kan waktu di kejaksaan. Jadi saya tahu gitu. Ketika saya harus mengamankan diri saya dan keluarga itu, saya sudah tahu ilmunya dari mereka juga pasti kan menggunakan sisi intelijen gitu ya, sehingga buat Pak Ali Fikri itu hal yang biasa gitu ya? Iya, hal yang biasa. Nggak ada kekhawatiran atau apa? Ya, kalau kekhawatiran sama manusiawi pasti ada ya. Tapi menurut saya, kalau saya sendiri pengalaman ya hal biasa. Bahkan kalau dulu waktu di Kalimantan itu kan langsung ya, ancaman-ancaman sering di sana, sering udah hal biasa juga. Kalau kan? di daerah justru lebih frontal. Justru lebih frontal gitu ya. Kalau di sini di Jakarta, karena raja-raja kecil di sana ya. Kalau di sini di Jakarta itu kan biasanya kemudian nanti ada informasi lah gitu kan, misalnya Mas ini ada gini gitu, ada tiba-tiba ada orang yang begini gitu. Nah biasanya saya ada dari di komplek rumah saya tadi sudah tahu lah, security udah tahu gitu. Ketika kemudian ada orang yang bertanya, dia akan nggak akan jawab gitu kan. Ya. Gitu. Kalau perbandingan ketika itu ya, kondisi kejaksaan ketika itu, kemudian SDM-nya dan lain sebagainya, dengan di KPK ya misalnya, lebih sering mana intimidasi, ancaman itu dialami oleh seorang Ali Fikri? Karena dulu itu kan saya tugasnya relatif di pelosok-pelosok daerah ya, dan itu langsung masyarakat yang pada saat itu gitu ya, itu kan lebih banyak kurang teredukasi masalah hukum ya. Jadi lebih banyak di sana pada saat itu. Karena raja-raja kecil tadi juga. Betul, ya sangat pengaruh ya. Sangat pengaruh. Kalau di KPK relatif lebih mungkin mereka juga lebih intelek cara untuk ininya ya. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, melihat cara-caranya kita juga harus lebih dari sisi saya pribadi, kemudian antisipasinya yang terpenting gitu ya, membaca situasinya ya, ketika menangani perkara, kemudian banyak informasi yang harus kita gali, kita cari gitu ya, latar belakangnya, backgroundnya dan lain-lain, sehingga ketika ada hal-hal aneh yang kemudian misalnya ada informasi, ada yang mencari gitu tapi nggak tahu nama dan seterusnya tidak disebutkan, nah saya harus waspada. Dan itu biasanya pada saat ada penanganan kasus. Ada penanganan perkara pada saat itu. Ada penanganan perkara. Bagaimana dengan keluarga, sudah terbiasa dong? Ya tentu sudah tahu, sudah paham. Apa yang harus dilakukan ketika ada orang datang dan sebagainya. Ketika kemudian juga hal-hal yang bersifat sangat teknis sudah sangat paham. Jadi sudah diajari juga ya sudah keluarga ya. Keren. Baik, Pak Ali Fikri, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Kita nanti akan mengulas apa sih sebetulnya peran dari KPK soal pencegahan dan juga penindakan ya terhadap kasus-kasus korupsi. Tetaplah bersama kami. Oke, pendengar dan netizen Radio Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Perbincangan dengan Pak Ali Fikri, juru bicara KPK, ini menarik banget ya, karena ternyata banyak juga ancaman yang dialami, bukan hanya ketika di KPK saja, tetapi ketika bertugas di kejaksaan juga sama. Di KPK modusnya berbeda, agak canggih juga kayaknya. Nah, tapi segmen kali ini kita akan mengulas bagaimana sih sebetulnya peran KPK ya, peran dan tugas KPK dalam rangka pencegahan korupsi, kemudian juga penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Nah, Pak Ali Fikri, bicara soal tugas KPK, apa sih yang paling utama ya, pencegahan atau penindakan? Iya, jadi sebenarnya tadi ya di awal, kacamata sebagian besar masyarakat kita kan melihat KPK dari sisi penindakan, Mas Widyo ya. Tapi sebenarnya tugas pokok fungsi KPK tidak hanya di penindakan ya, Kak. Bahkan secara normatif kalau kita bicara undang-undang KPK itu, kalimat pertama yang muncul adalah pencegahan. Tapi kalau dari sisi kerja-kerja KPK, tentu KPK sampai hari ini tidak pernah mengutamakan satu sisi saja, misalnya penindakan begitu ya. Tapi kita simultan 3 strategi, Mas Wiryo. Yang pertama adalah pendidikan anti korupsi, yang kedua pencegahan, baru kemudian yang ketiga penindakan. Itu kita lakukan secara simultan ya, kami lakukan secara simultan. Nah, ketiga ini merupakan perasan dari tugas pokok fungsi KPK di pasal 6 Undang-Undang KPK. Sebenarnya di sana banyak sekali, dari mulai pencegahan sampai kemudian pelaksanaan putusan eksekusi. Nah,
pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan tugas baru di KPK berdasarkan undang-undang yang baru, Mas Wiro, Undang-Undang 2019 ada fungsi eksekusi. Sebelumnya itu tidak ada fungsi itu gitu ya, sehingga tentu bertambah salah satunya adalah melakukan eksekusi. Eksekusi tentu secara teknis bagi masyarakat hukum akan tahu ya, di sana juga banyak tantangannya ketika harus melakukan eksekusi, baik itu badan, denda, uang pengganti, perampasan aset dan sebagainya. Itu sangat butuh teknis hukum dan juga tentu memahami norma-norma, aturan-aturan yang berkaitan dengan misalnya tadi penyitaan dan perampasan aset-aset gitu. Nah, kita kembali lagi ke tugas pokok fungsi dengan strategi KPK yang saat ini dikembangkan tadi, pendidikan anti korupsi, kemudian pencegahan dan juga penindakan. Kenapa sih kemudian KPK kembangkan 3 strategi itu, Mas Wiro? Yang pertama pendidikan anti korupsi gitu ya, dengan berbagai program-program yang KPK lakukan, baik itu dari sisi fokus area politik misalnya, nih sekarang kan kita lagi tahun politik, maka KPK kan masuk di wilayah pendidikan politik ya. Apa sih yang kemudian KPK lakukan? KPK sudah mengundang seluruh pimpinan partai misalnya ya, dengan programnya namanya Politik Cerdas Berintegritas. Kami undang semuanya untuk datang KPK membangun komitmen bersama bahwa dalam pelaksanaan demokrasi yang sekarang berlangsung nanti sampai tanggal 14 Februari, KPK mendorong agar dilakukan secara jujur, adil, dan seterusnya yang diharapkan oleh kita semua tentunya ya. Nah, itu salah satu pendidikan fungsi pendidikan anti korupsi, membangun moral integritasnya begitu ya kepada penyelenggara negara, bahkan ke calon-calon penyelenggara negara. Misalnya terakhir ada yang kita sebut dengan program Paku Integritas, mengundang calon presiden maupun wakil presiden ke KPK dalam rangka membangun komitmen anti korupsi. Ini kan dari sisi moral ya, dari sisi integritas gitu ya. Nah, di situ KPK lakukan. Kalau dari sisi pendidikan formal, KPK juga masuk ke berbagai sisi jenjang pendidikan, Mas Wiro. Dari pendidikan usia dini, PAUD, sampai ke perguruan tinggi. Itu KPK lakukan. Intervensi masuk ke wilayah itu. Itu dalam bentuk apa, Pak? Kalau dalam bentuk PAUD, tentu kami masuk ke pemerintahan daerah, kemudian mendorong agar membentuk satu aturan-aturan khusus di sekolah ya, terkait dengan pendidikan anti korupsi ya, kurikulum yang berbasis pendidikan anti korupsi gitu. Kalau kita ingat nanti hubungan dengan kasus ya, misalnya KPK terakhir tahun lalu melakukan tangkap tangan di Lampung, di Universitas Lampung kan, Unila, itu kan KPK masuk di sisi pendidikan. Nah, kemudian intervensinya di mana? KPK langsung kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan gitu kan, untuk membentuk satu sistem baru dalam penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Kita tahu kemarin ada perubahan-perubahan yang signifikan ya dalam perekrutan mahasiswa baru, baik itu sistemnya, kemudian cara-caranya dan seterusnya. Itu KPK banyak intervensi masuk di sana. Itu dari sisi perekrutan ataupun penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Bahkan kemudian di bawahnya sampai di usia dini, KPK juga masuk melakukan intervensi dalam bentuk aturan-aturan yang itu mendorong pemerintahan daerah yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, agar membentuk satu aturan-aturan yang berbasis kurikulum anti korupsi. Itu dari sisi pendidikan formal kan gitu ya. Nah, dari sisi informalnya tadi kayak Paku Integritas itu merupakan kan satu sesi pendidikan anti korupsi dalam sektor yang bukan formal tadi pendidikan ya yang ada di Indonesia ya. Makanya kemudian kan sasarannya adalah calon penyelenggara negara maupun penyelenggara negara. Aktor-aktor penting di kementerian lembaga itulah yang kemudian KPK undang untuk membangun komitmen anti korupsinya gitu ya. Nah, bahkan kemudian kalau Mas Wiryo ingat itu ketika pilkada langsung pemilihan kepala daerah, KPK undang seluruh pasangan calon kepala daerah, baik itu bupati maupun gubernur di seluruh Indonesia. Itu kemudian KPK kumpulkan di situ, membangun komitmen bersama agar pelaksanaan dari proses-proses pemilihan kepala daerah itu dengan jujur. Karena begini, kalau kita bicara dari satu sisi ya, dari sisi politik misalnya, KPK memiliki data yang menariknya begini Mas Wiro, ketika ingin menjabat sebagai kepala daerah ya, bupati ya, gajian KPK di situ minimal 30 miliar uang yang harus disediakan. Ya, nah, biaya politiknya tinggi ya. Biaya politiknya tinggi. Ini kan mengerikan sekali ketika kemudian dia menjabat, gitu kan, maka harus balik modal dan lain-lain. Nah, sebenarnya KPK tidak ingin itu terjadi. Oleh karena itu tentu
salah satunya kemudian melalui pendidikan anti korupsi, dan kemudian yang kedua pencegahan. Nah, ini pencegahan. Makanya ini kan simultan ya. Dengan data yang KPK miliki dari hasil kajian itulah kemudian KPK analisis dan kemudian KPK bangun sistemnya. Karena kan ada setidaknya 5 sasaran ya, 5 sasaran yang kemudian KPK masuk dari sisi politik tadi itu, kemudian penegakan hukum, kemudian sumber daya alam gitu ya, dari sisi perizinan dan lain-lain sebagainya. KPK masuk juga di wilayah itu, pengadaan barang dan jasa untuk membangun sistemnya gitu ya, karena anggaran termasuk yang pertambangan kemarin diungkap oleh PPATK juga ya, termasuk dari sisi pertama itu, maka kemudian KPK pasti kemudian dorong itu gitu ya. Kalau kemudian ada data dari PPATK misalnya, KPK analisis betul bagaimana kemudian itu dugaan ada transaksi mencurigakan itu terjadi gitu ya. Jadi fokus area yang menjadi upaya KPK di dalam melakukan pemberantasan korupsi tadi, misalnya dari sektor politik, kemudian sumber daya alam, kemudian ada perizinan dan sebagainya, termasuk penegakan hukum, semuanya kita garap di situ gitu. Pencegahannya gitu Mas Iri, pencegahannya dengan membangun sistemnya gitu ya. Kita ada kerjasama dan mendorong seluruh pemerintahan daerah, baik itu di kementerian, lembaga, provinsi, kemudian sampai ke sekarang masuk ke wilayah pedesaan justru. KPK masuk ke wilayah yang paling bawah, struktur pemerintah yang paling bawah di pedesaan. KPK juga masuk bagaimana kemudian intervensi di sana gitu ya, masuk ke wilayah penggunaan dana desa gitu misalnya. Nah, kita masuk itu dari sisi pencegahan. Nah, baru kemudian dari sisi penindakan. Nah, itu kami juga lakukan gitu. Ketika kemudian sudah lakukan pendidikan anti korupsi, ketika menjadi calon kepala daerah, menjabat, kemudian sistemnya juga sudah dicoba perbaiki gitu ya. Kemudian ternyata masih juga tetap melakukan korupsi gitu ya. Ya, tentu KPK tindak begitu. Penindakan dilakukan. Dan itu dilakukan secara bersama-sama gitu, berbarengan, 3 cara tadi itu. Nah, maka kalau kita amati gitu ya, kalau Mas Wiryo amati, tangkap tangan yang kemudian KPK lakukan itu setidaknya menyasar fokus area KPK gitu. Fokus area KPK. Kalau tadi misalnya KPK dari sisi pengadaan barang jasa, memang lebih banyak itu pengadaan barang jasa. Ya, pengadaan barang jasa. Kenapa? Karena memang hampir dana APBD dan bahkan APBN itu banyak terserap di infrastruktur gitu ya, dan tentu dimulai dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, lelang dan lain sebagainya, dan di situ uangnya besar. Hampir semua yang ditangkap KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu di sektor infrastruktur ya. Infrastruktur itu besar sekali. Nah, itu kemudian perizinan misalnya banyak yang tertangkap tangan karena perizinan gitu ya. Terakhir misalnya di Maluku Utara juga terkait dengan perizinan dan lain-lain. Kemudian di Riau juga terkait dengan perizinan gitu ya. Ada perizinan perkebunan sawit dan sebagainya. Itu kemudian KPK garap gitu ya. Dari sisi lain misalnya ya, penegakan hukum. Nah, KPK kan kemarin juga melakukan tangkap tangan ada di Jawa Timur gitu ya, terhadap oknum penegak hukum. Sebelumnya juga ada hakim gitu ya yang juga ditangkap. Kami coba untuk perbaiki dari sisi penegakan hukum. Artinya ketika melakukan penangkapan tidak kemudian ditinggal begitu saja, Mas Wiro. Kami coba bersama-sama dengan pengawas internalnya dalam konteks pemerintahan daerah dengan inspektoratnya, kita coba analisis kelemahannya di mana. Karena setiap tindak pidana korupsi pasti ada kelemahan kan, gitu, kelemahan sistem. Maka kemudian kami coba perbaiki bersama-sama dari sisi sistemnya gitu. Nah, ya, di samping nanti pendidikan anti korupsinya juga dilakukan itu. Jadi satu hal yang simultan terus-menerus dari pendidikan, pencegahan dan juga penindakan. Secara sederhananya seperti itu. Kita singkat tugas pokok fungsi KPK yang ada di undang-undang. Kalau kita nanti berbicara secara luas, sebenarnya datanya kami sangat lengkap. Kebetulan beberapa hari yang lalu sudah kami publikasikan kan hasil kerja KPK selama setahun. Berapa penindakannya, berapa pencegahannya, berapa pendidikan anti korupsinya, termasuk tadi membangun kurikulum berbasis anti korupsi dan sebagainya. Bagaimana kemudian membangun sisi agen-agen anti korupsi di daerah gitu ya. Itu KPK lakukan. Gitu. Pak Ali Fikri, kita kan kerap mendapatkan rilis dari PPATK ya. Tadi saya sedikit menyinggung soal
dana tambang ya yang ilegal dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian ada kaitannya dengan kegiatan politik begitu. Dan sekarang situasinya kan memang situasi politik yang begitu dinamikanya itu sangat kuat sekali di lapangan gitu ya. Nah, apakah KPK juga setelah menelaah laporan dari PPATK menemukan ada indikasi bahwa aliran dana-dana itu juga masuk ke katakanlah kegiatan politik? Oke, jadi begini Mas Wiro, data PPATK itu kan merupakan data intelijen keuangan, gitu ya. Jadi itu kan bersifat informasi, sama ketika dengan informasi yang masyarakat berikan atau sampaikan kepada KPK. Ya. Tahun lalu kan sekitar 5.000-an lebih laporan yang masuk ke KPK dari masyarakat. Ya. Nah, PPATK merupakan juga data dan informasi yang kemudian diserahkan pada penegak hukum kepada KPK, yang itu ada transaksi mencurigakan, ya, sebagaimana yang tadi Mas Viro sebutkan. Nah, di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, karena PPATK itu nanti kita bicaranya TPPU, Mas Wiryo ya. Jadi bukan bicara korupsi gitu ya, tapi bicaranya TPPU. Kenapa? Karena tentu salah satu predikat atau predikat crime gitu ya, atau tindak pidana asal dari TPPU itu salah satunya adalah korupsi. Dan korupsi itu adalah satu-satunya ataupun yang menjadi kewenangan KPK di Undang-Undang TPPU itu adalah korupsi, di samping 20 lainnya. Misalnya tindak pidana perpajakan, terorisme, TPPO, dan judi dan sebagainya. Itu tentu bukan wilayah KPK, kan gitu ya. Lah, wilayah KPK hanya di wilayah korupsinya. Nah, sehingga pertanyaan dari Mas Wiryo, kami jawab bahwa tentu analisis KPK adalah mengarah ke sana. Apakah dari transaksi mencurigakan itu ada hubungannya dengan korupsi? Nah, itu. Jadi kami tidak membacanya kemudian dari data PPATK itu langsung kemudian, wah ini pasti ada korupsinya nih, gitu. Karena bisa jadi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan tadi partai politik, kemudian isu pertambangan, bisa jadi masuknya adalah wilayah pidana umum, wilayah pertambangan, tindak pidana pertambangan, tindak pidana lain. Jadi itu bukan ranahnya KPK di situ. Nah, bukan ranah KPK tentunya kalau itu. Tetapi analisis KPK tetap KPK lakukan sesuai dengan tugas pokok fungsi KPK di ranah korupsinya. Sejauh ini apakah ada indikasi ke arah korupsi? Sejauh ini kemarin sudah disampaikan, kita belum menemukan ke arah sana ya. Justru kemudian kan data terakhir itu terkait dengan pertambangan kan, jadi bukan wilayah yang kemudian masuk ke pidana khusus. Tapi berbeda ketika kalau kita berbicara kebijakan kepala daerah misalnya yang berhubungan dengan menguntungkan pihak lain di sektor pertambangan, nah itu baru masuk wilayah KPK. Tapi dari informasi yang disampaikan PPATK kan pengembangan ya, dianalisis pengembangan apakah memang ada kaitannya dengan proses perizinan yang menyalahi aturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah misalnya, itu kan bisa ditelisik ke sana. Betul. Itu yang kemudian KPK analisisnya ke sana gitu. Kita cari apakah kemudian ada peristiwa pidana korupsi ataukah dugaan peristiwa pidana lainnya. Ini masih terus berproses terus berproses. Nah, cuman sebagai pemahaman bersama Mas Wiryo ya, semua transaksi mencurigakan itu belum tentu kemudian ada pidananya di dalamnya. Itu juga menjadi pemahaman kita bersama ya. Sebenarnya ini tugas PPATK untuk menyampaikan hal-hal teknis seperti ini ya. Karena memang secara normatif transaksi mencurigakan itu kan ketika ada transaksi yang keluar dan masuk yang kemudian diduga tidak sesuai dengan profilnya. Bisa jadi keluar masuknya dari dana sah kan begitu ya. Tetapi kemudian tidak sesuai dengan profilnya, maka perlu penjelasan lebih lanjut dari si pemilik rekening. Nah, disitulah fungsinya konfirmasi, klarifikasi kan begitu ya dari orang-orang yang kemudian transaksinya rekeningnya mencurigakan gitu. Oke, baik. Nah, ini terakhir soal paku integritas karena ini kita mengukur komitmen para calon pemimpin kita lah ya. Calon presiden, calon wakil presiden yang nanti terpilih, kira-kira bagaimana komitmennya terhadap secara umum bagaimana yang dilakukan kemarin. Kemarin Paku Integritas tentu kami mengapresiasi ketika pasangan calon dapat hadir ke KPK sampaikan hambatan, tantangan begitu ya, pemberantasan korupsi baik dari aspek regulasi, aspek sinergi koordinasi gitu ya, aspek penguatan KPK secara kelembagaan. Itu sudah kami sampaikan kepada masing-masing pasangan calon dan mereka sudah menyampaikan komitmennya langsung di hadapan masyarakat yang tentu ketika nanti salah satu dari pasangan calon ini terpilih ya sebagai
kepala negara begitu ya, sebagai presiden, maka tentu masyarakat dapat mengingatkan kembali apa yang kemudian komitmen itu disampaikan di hadapan masyarakat. Apakah selama ini masih ada kendala soal sinergi dan koordinasi dengan lembaga negara? Iya, faktanya masih terjadi, Mas Wirya, ya, faktanya. Dari aspek regulasi, beberapa aturan-aturan yang tidak mendukung pemberantasan korupsi dalam konteks yang secara lebih luas ya. Misalnya Undang-Undang Perampasan Aset. 12 tahun sudah dibahas, sampai hari ini belum disahkan. Undang-Undang Pembatasan tadi transaksi uang kartal misalnya, supaya membatasi terjadi penyuapan dan lain-lain. Ini nanti wilayah PPATK ya. Kemudian regulasi-regulasi turunan lainnya. Nah, itu masih banyak tantangan-tantangan yang kemudian KPK hadapi di dalam upaya memaksimalkan pemberantasan korupsi. Itu kan ujungnya menurunnya angka korupsi kan gitu ya. Nah, ketika menurunkan angka korupsi ini, maka perlu strategi-strategi efek jera misalnya tadi itu, dengan memiskinkan koruptor. Ini kan sekarang KPK sedang mengembangkan, kalau dari sisi penindakannya adalah memiskinkan koruptor, Mas Wiryo. Jadi salah satu cara dengan perampasan aset tadi. Perampasan aset. Nah, instrumen yang mendukung itu tentu kan regulasi yang cukup gitu kan. Nah, dari sisi koordinasi, dari sisi sinergi, KPK selalu kembangkan. Makanya di Undang-Undang 19 2019, nilai-nilai dasar di KPK itu kan kemudian bertambah sinergi, Mas. Kalau dulu kan trigger mekanisme gitu ya, seolah-olah kemudian ada persaingan tanda kutip antar lembaga gitu. KPK tidak ingin sendiri dalam menurunkan korupsi, dalam memberantas korupsi tidak ingin sendiri. Maka kami kembangkan satu nilai sinergi dengan kejaksaan yang sekarang sudah berbenah kan, kemudian dengan kepolisian, dengan PPATK, dengan BPK, BPKP dan lain-lain yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. KPK lakukan itu. Namun faktanya masih saja terjadi ya, antar kelembagaan itu kemudian terjadi komunikasi yang ternyata tidak menguntungkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Ambil contoh nih misalnya secara faktual. Sebenarnya ini sudah disebutkan oleh pimpinan pada saat paku integritas kan. Ketika KPK melakukan tangkap tangan di satu kementerian atau lembaga gitu ya, lembaga. Kita ingat sebut saja kemarin misalnya di Basarnas. Iya. Kita tahu kemudian terjadi saat itu terjadi kemudian benturan gitu kan antara KPK dengan satu lembaga yang kemudian polemiknya soal sipil militer muncul di situ ya. Nah, salah satunya begitu Mas Wiryo. Ini kan belum ada komunikasi berarti yang kuat kan gitu ya. Belum nanti dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan BPK gitu ya, misalnya dengan BPKP. Jadi itu yang disampaikan dalam paku integritas kemarin, komitmen mereka ketika nanti terpilih akan seperti apa dalam menyikapi problem-problem tadi ya. Betul Mas Yudha. Itu poin yang penting yang kemudian KPK ingin sampaikan, bahwa seorang kepala negara tentu dapat mengintervensi dalam konteks tadi yang positif gitu ya. Bukan mengintervensi penegakan hukumnya tentu, tapi bagaimana mengintervensi komunikasi antar lembaga, mengintervensi adanya regulasi pemberantasan korupsi yang menguatkan secara teknis dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi misalnya. Penguatan KPK secara kelembagaan. 2024 ada pemilihan pimpinan KPK dan anggota Dewas KPK. Tentu KPK berharap pimpinan yang memiliki kecakapan tadi, tapi yang terpenting adalah memiliki integritas yang tinggi misalnya, seperti itu. Itu sudah KPK sampaikan. Sehingga nanti siapapun yang terpilih sebagai kepala negara maka dapat melakukan intervensi sebagai panglima pemberantasan korupsi. Baik, nah, itu harapan kita bersama ya. Betul. Jadi tugas pemberantasan, pencegahan dan pemberantasan penindakan yang dilakukan KPK mendapat support yang luar biasa. Betul. Sehingga tidak ada kata istilah KPK dilemahkan dan lain sebagainya. Betul, gitu ya, Pak betul, Fikri, betul. Ya? Poinnya ke sana Mas Baik. Pak Ali Fikri, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu dan sukses selalu Pak Ali Fikri. Sama-sama Mas Wiryo. Baik, dan pendengar netizen, terima kasih Anda masih bersama kami, dan demikian tadi perbincangan kami bersama jubir KPK, juru bicara KPK Pak Ali Fikri. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya Wiryo.